Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prasangka baik itu sebenarnya untuk siapa? Sebuah pesan di bulan Ramadan untuk kita renungkan pada kesempatan hari ini. Al-Kisah Talhah bin Abdullah diberikan sebuah kenikmatan dan kesuksesan dunia sebagai salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW. Talhah mempunyai banyak teman. Karena kedermawanannya, Talhah seringkali berbagi rezekinya kepada siapapun. Di tingkat kesuksesan itulah, Talhah banyak sekali dikunjungi oleh sahabat dan teman-temannya. Sampai-sampai seluruh kota di mana Talhah tinggal sebagai seorang yang sukses, tidak kurang semua orang menyapanya dan memberi sangkaan baik kepada Talhah karena kebaikan dan kedermawanannya. Tapi Allah bercerita lain, Allah berkehendak lain. Talhah diberikan kebangkrutan. Kebangkrutan inilah yang menjadikan seketika itu juga sahabat-sahabat itu satu demi satu menghilang dari apa yang ada di sekitarnya. Rumahnya menjadi sepi dan Talhah kehilangan teman-temannya. Istrinya berujar kepada Talhah, "Ini sangat lahiriah suamiku. Apa yang terjadi di saat kau punya segala sesuatu, kau dikunjungi. Tapi di saat kau tidak punya sesuatu, hartamu, jabatanmu, kau ditinggalkannya." Sangkaan istri ini sangat wajar. Tapi yang menjadi menarik adalah apa yang disampaikan oleh Talhah kepada istrinya. Yang pertama, Talhah mengatakan dengan sangat simpel dan sederhana, "Di saat aku lebih, dia mengunjungi karena aku menginginkannya hal itu. Karena saat itulah rezekiku adalah ketika apa yang kubagi. Dan saya bersyukur dan terima kasih kepada teman-temanku. Mereka tidak datang kepadaku karena semata-mata satu hal yang sangat sederhana. Mereka tidak akan mengganggu dan tidak akan juga menyakiti diriku karena aku nggak punya. Aku berprasangka baik kepada sahabat-sahabatku karena takut mengecewakan diriku karena aku tidak akan mampu untuk memberikannya." Kisah Talhah inilah yang menjadikan kami semua, kita semua di era masyarakat hidup pada kehidupan sekarang, prasangka baik menjadi lebih utama. Sangkaan baik itulah akan penting ketika kita mulai dari diri kita. Talhah tadi mengatakan, "Orang tidak datang kepadaku karena mereka takut mengecewakanku, maka lebih baik mereka tidak datang." Tapi apa kata istrinya? "Nah itu Talhah, kau miskin sekarang, semua orang pergi meninggalkannya." Di saat hari itu Talhah tidak memiliki sesuatu, di saat Talhah diberi ujian atas setiap apa yang dikatakan menjadi tidak berarti karena kemiskinannya hari itu, karena kebangkrutannya hari itu, Talhah tetap berujar bahwa mereka tidak datang karena mereka menghormatiku, takut mengecewakanku. Sehingga saya bersyukur punya sahabat-sahabat yang tidak datang karena mereka menjaga apa yang menjadi bagian dari spirit, menjaga hati kita dari sangkaan-sangkaan yang baik. Satu hal yang sangat menarik dari diskusi ini adalah bahwa prasangka sangat tergantung dari pikiran dan hati kita. Apakah diri kita termasuk orang-orang yang menjaga pikiran kita, yang diletakkan di hati kita? Maka sangkaan itu bagaikan hati seperti yang digambarkan dalam sebuah cerita tentang hati itu bagaikan cermin. Kalau dirimu punya sangkaan buruk, maka pikiranmu akan mengatur mulutmu, perkataanmu menjadi buruk pula. Maka ketika hatimu juga positif,
maka otakmu, pikiranmu akan mengatur, perkataanmu akan menjadi positif. Oleh karena itulah, bersihkan cermin hatimu, karena hati orang-orang yang bersih, maka sangkaannya akan positif. Ada satu pertanyaan besar yang sering muncul di lingkungan kita. Kenapa ya orang yang selalu positif dan prasangka positif selalu ketipu? Karena orang yang bersangka positif menganggap orang-orang yang menipu juga sama dengan dirinya berperilaku positif. Maka jadilah orang yang positif, karena rezeki seringkali bukan sebatas hanya ingin mendapatkan sesuatu, tapi dimulai dari orang-orang yang positif, dan disitulah energi positif itulah yang akan mendekatkan orang tersebut kepada lingkungan yang positif. Pada kesempatan kali ini, kita hari ini, jadilah orang yang punya hati positif, karena pikiran dan tindakan akan diwujudkan dalam perkataan. Menyimak yang positif, memikirkan yang positif, dan hati yang positif adalah cerminan bagi siapapun yang sedang hari ini berpuasa, sedang menjalani ibadah puasa di bulan Ramadan, karena latihan terbesar dari diri kita adalah berpikir positif dari sangkaan, karena berpikir positif dari sangkaan adalah sebuah kesabaran. Sampai-sampai dikatakan, akhlak yang paling susah adalah ketika orang berpikir sabar dan meletakkan kesabaran dalam hatinya dan tidak menyangka apapun menjadi negatif pada orang yang memberi sangkaan negatif. Karena Allah Ta'ala akan menilai sebenar-benarnya perbuatan kita, bukan sangkaan negatif kepada kita. Semoga spirit pendek ini menjadikan inspirasi bagi kita semua untuk selalu bersama-sama dalam lingkungan yang positif dan berpikir positif dan orang yang positif, ditambah values kita sebagai umat yang beragama, jadilah orang-orang yang bahagia. Selamat berbahagia di bulan Ramadan ini, dan kita selalu menjaga kesehatan untuk masa depan yang lebih baik. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.